Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu udah mau ngeklik video ini ya. Oke, baik, sekarang mari akan kembali general reading lagi untuk melihat apa sih updatean energi love life-nya kamu. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan di sini bacaannya tuh akan vice versa. Tarikan energinya itu bisa aja kebolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang coba untuk mari sampaikan di sini. Baik, langsung aja kita mulai. Situasi apa yang terjadi? King of Pentacles kebalik. Oke. Oke. Iya ya. Ini kayak diam-diam tetapi menyiksa kamu ya orangnya. Diam-diam tetapi dia ini dengan sengaja untuk bikin kamu itu tidak nyaman sama dia. Nah gitu. Ini orangnya kalau mari lihat lumayan tidak punya arah dan tujuan dalam hubungan kalian. Dan tentu saja dia bisa ngerepotin kamu. Dia, saya rasa, tidak ingin punya hubungan yang sehat. Tidak ingin punya hubungan itu yang dimana di dalamnya bermuatan nilai-nilai positif. Ini sorry aja ya, mungkin agak keras mari ngomongnya gitu ya, agak tajam kayak gitu. Tapi itu yang mari tangkap energi dari seseorang ini gitu. Dia bisa aja tidak memperlakukan kamu dengan baik. Kalaulah dia ditanya tentang kamu maunya apa di hubungan kita ini, dia cenderung mungkin akan menjawab aku mau bersama dengan kamu selama-lamanya kayak gitu ya. Atau barangkali dia di situ bisa kelihatan tuh diam aja. Nah gitu ya. Dia enggak ngomong apa gambaran tentang hubungan kalian di masa depan gitu ya. Dia diam aja, tetapi dia kayak nunjukin bahwa dia care sama kamu, dia peduli sama kamu, omongan aja ya, di mulut aja. Namun secara tindakan nggak ada. Nah kayak gitu. Secara tindakan tuh nggak ada pembuktian gitu ya. Dan kalau dia diulik secara lebih dalam, saya rasa orang ini memang tuh nggak cinta sama kamu. Seseorang ini tuh tidak sayang sama kamu. Nah kayak kita. Dia mengizinkan kamu ada dalam hidupnya, tetapi kamu ini nampaknya tidak diperlakukan tuh dengan cukup baik kayak kita ya. Jadi kamu bisa kayak bingung banget sama ini orang gitu ya. Kamu bisa tuh yang kayak ini orang apa kayak gitu ya. Terutama jika ini misalnya jika dia adalah suaminya kamu atau ini udah jadi istrinya kamu gitu ya, atau seseorang tuh yang sudah sempat untuk ngomongin tentang pernikahan sama kamu. Nah tentu ini akan merepotkan banget gitu ya, apalagi jika ternyata sudah kalau kalian pacaran udah dibawa ketemu sama keluarganya kamu. Nah kayak gitu ya. Nah jadi ngelihat diri dia yang nampaknya di situ pasif sekali, ini pasti akan bikin kamu tuh bisa kayak yang marah kayak gitu ya. Kamu bisa di sini yang ini apa kayak gitu. Tapi kalau mari katakan kamu cukup tenang menyikapi dia gitu ya. Kamu cukup bisa mengkontrol dirinya kamu menghadapi seseorang ini. Nah gitu. Jadi dia ragu-ragu walaupun dia sudah lumayan lama ngejalin hubungan sama kamu. Jadi kayak ada kegagalannya dia untuk bikin kamu itu merasa tenang dalam hubungan kalian ini, tidak was-was. Suatu saat dia ini bisa kayak manuver dan kemudian ninggalin kamu dalam kekecewaan. Jadi dia gagal di situ. Nah di sana ya. Terutama jika ternyata ini hubungannya hubungan jarak jauh gitu. Dia bukannya mencoba untuk memberikan kepastian dalam laku sikapnya kepada kamu, justru di sini dia
tahu ya, entah ngapain aja orang ini, kalau mari katakan, tapi mengikat kamu banget. Tujuannya itu bikin kamu nggak pergi dari hidupnya dia, gitu loh. Tujuan dia kamu tuh bisa dia akses kapanpun dia maui, kapanpun dia kehendaki. Nah gitu ya. Dan dia bisa pandai sekali nih. Dia bisa pandai untuk bikin kamu mau aja, gitu ya. Dia bisa bikin kamu itu tidak mempertanyakan lebih dalam lagi tentang hubungan kalian ini. Padahal kamu jelas-jelas sudah nunjukin cinta sama dia. Kamu udah kayak nunjukin rasa sayangnya kamu sama dia, gitu ya. Kamu care, kamu peduli sama dia, gitu. Kamu coba untuk bikin dia tuh nyaman banget, jadi pasangannya kamu. Namun di situ dia yang untuk beberapa bahkan ini nggak mau ketemu ya belakangan hari ini sama kamu. Dia berubah, gitu. Yang tadinya jarak waktu itu tidak menjadi kendala bagi hubungan kalian, sekarang itu tiba-tiba seperti persoalan bagi dia. Tapi ya itu tadi, sebenarnya itu sebab karena jangan-jangan ini orang memang bukan mau punya hubungan yang jangka panjang sama kamu. Nah kayak gitu, pencaharian akan soulmate-nya itu belum selesai, dia katakan, gitu loh. Walaupun kalian mungkin beberapa udah tinggal satu rumah gitu ya, tinggal sekosan. Tadi yang Mari katakan, ini udah masuk ke pernikahan gitu. Tapi dia berubah sama kamu. Gitu ya. Dia aneh aja sikapnya ini ke kamu. Gitu. Dan kamu tuh bukannya bodoh. Kamu di sini tahu apa yang terjadi di dia. Kamu orangnya kalau Mari katakan cukup memperhatikan ya gerak-gerik dari pasangannya kamu ini. Dan yang ianya di sini kamu tuh Mari lihat mainnya tuh main elegan gitu ya. Kamu ndak yang panik nyariin dia. Kamu yang nggak heboh untuk menekan dia, bertanya tentang apa yang terjadi di sini. Kamu mainnya tuh main santai aja kalau Mari lihat, hanya mengamati aja kamu dari jauh. Gitu ya. Kamu di sini orangnya main logika. Kamu mainkan di situ pikirannya kamu gitu. Jadi kamu tuh tidak membiarkan bahwa perasaannya kamu itu mengombang-ambingkan kamu sehingga itu ngerusak hidupnya kamu. Nah di situ kamu orangnya kalau Mari lihat tegas gitu ya. Kamu lembut-lembut, penyayang-penyayang, sabar-sabar. Tapi kamu orangnya tegas banget. Gitu. Kamu tuh tahu bagaimana hubungan yang kamu maui, gitu ya. Kamu ngerti apa yang kamu cari dari sebuah relationship, dan yang ianya kamu tidak akan memaksakan seseorang untuk memperlakukan kamu itu dengan baik, gitu. Tanda kutip tadi ya, garis bawah ya. Kamu tidak memaksa, gayanya kamu itu tidak memaksa. Gayanya kamu itu membebaskan dia, gitu. Dan tentu saja di sini kamu bukan karena membebaskan dia, itu dalam sikap kamu yang mengemis cinta sama dia, enggak, gitu. Kamu menyadari bahwa dia punya hak pilih, gitu ya. Kamu tidak uring-uringan dengan hak pilihnya dia. Kamu tidak mau menghilangkan hak pilihnya dia terhadap hidup yang mau dia tuliskan. Tetapi bukan berarti bahwa dia juga bisa sembarangan sama kamu. Nah gitu. Kondisi saat ini kamu masih membuka dirinya kamu terhadap dia. Hanya saja kamu tidak akan membiarkan dia ini berlaku toksik sama kamu. Nah gitu ya. Kalau dia disayang nggak mau, ditunjukkan cinta nggak mau, akhirnya kamu memilih untuk diam. Kamu maunya apa gitu. Dan kebetulan kamu ini nampaknya orang-orang yang udah self love gitu ya. Beberapa kalian ini orangnya memang orang yang sibuk, ada aktivitas-aktivitas tertentu yang itu cukup menyita energinya kamu gitu. Mana pembawaan kamu di sini udah dewasa, tenang pula lah jadinya kamu menyikapi
pasangannya kamu ini. Nah gitu. Jadi maksudnya mari gini, kamu tidak membiarkan dia ini mencekcoki kebahagiaannya kamu. Gitu ya. Kamu nggak biarkan dia ini mengusik hidupnya kamu. Bukannya mari katakan di sini kamu meninggalkan dia, enggak. Kamu masih ada dalam hubungan ini bersama dengan si dia. Tetapi di sini cenderungan kamu itu tidak yang terlalu menunjukkan kamu menggebu-gebu ya sama dia. Kamu bawaannya tenang. Tadi mari katakan elegan kamu mainnya di sini. Kamu mencoba untuk santai menghadapi situasi. Dia nggak telepon kamu, kamu nggak telepon dia. Atau mungkin kamu telepon hanya sekedar berkabar saja gitu ya. Kamu yang tidak menginterogasi dia sedang apa, lagi ngapain gitu. Saya rasa tidak kamu interogasi di sana. Hanya kayak yang kamu tuh sekedar aja sama dia gitu ya. Atau ya memang kamu ini mungkin datang ke dia, ngomong sama dia. Tapi di situ kamu misalnya ya, kamu tahu ada yang dia lakukan kecurangan di belakangnya kamu. Kamu dalam upaya untuk membuat dia itu merasa tidak tenang ketika dia mencurangi dirimu di balik punggung. Nah, kayak gitu ya. Kamu nggak bodoh soalnya di sini. Nah, gitu. Nah, dia sendiri tuh ya, dia tahu apa yang sesungguhnya kamu lakukan terhadap hubungan kalian. Dia tahu bahwa sewaktu-waktu kamu tuh bisa dengan gampang untuk melepaskan dirinya kamu dari dia. Nah, dan jurusnya dia di sini yaitu tadi seperti mari katakan bahwa dia akan melakukan upaya-upaya tertentu gitu ya untuk tetap bisa menjerat kamu. Untuk bisa tetap bikin kamu itu nggak berkutik, nggak pergi kemana-mana, yang tentu saja itu nggak akan ninggalin dia. Nah di situ, jadi nggak ada keseriusan ya. Secara garis besar bisa mari simpulkan di sini, siapapun seseorang yang kamu pikirkan ini, nampaknya belum ada keseriusan yang dalam banget sama kamu, tidak berintegritas, tidak bersetia terhadap kamu. Karena cinta dari dirinya ke kamu itu perlu dipertanyakan. Nah gitu. Sangat butuh dipertanyakan di sini. Ataukah dia hanya mau hubungan yang bebas aja sama kamu? Hubungan yang on off, hubungan yang nggak jelas aja, dia maunya ini sama kamu gitu ya. Dan di sini memang dia orangnya kayak mari katakan tadi ya, dia diam-diam tapi diam-diam merusak gitu. Dia bisa diam-diam menghanyutkan. Orangnya pun kalau mari lihat ndak yang terlalu heboh sekali ya. Tapi dia nampaknya punya jurus-jurus tertentu gitu. Biar bisa bikin kamu itu seolah-olah berada di zona nyaman gitu. Ya, seolah-olah dia ini sedang berusaha untuk bikin kamu itu berada di zona nyaman. Tapi yang jelasnya ketika dengan orang ini, saya rasa orang ini banyak tindakan-tindakan yang itu orientasinya demi kepentingan diri dia sendiri aja gitu ya. Ini kartunya kartu The Devil. Gitu. Ada jebakan-jebakan Batman di sini. Itu. Ya. Nah, masih memikirkan diri dia sendiri. Nah, itu gambaran orangnya. Dia belum memikirkan bagaimana dari sisinya kamu. Apakah ketika dia melakukan ini dan itu, apakah itu berkenan sama kamu? Dia tidak memikirkan sampai jauh ke situ. Barangkali untuk beberapa ya, orang ini memang belum siap sesungguhnya dalam relationship. Belum siap. Nah kita. Padahal yang kamu tawarkan ke dia, kalau mari katakan ini bukan main-main ya. Kamu tawarkan banyak hal yang itu nunjukin sesuatu yang baik lah untuk dia. Tapi dianya di sini bisa tuh ya
nggak sadar ya, atau ya karena memang namanya di situ cinta pun tidak ada, tetapi gini, perasaan cinta nggak ada, tetapi jangan-jangan ada sesuatu tuh yang bisa dia dapatkan dari kamu. Setidaknya ya, minimal, misalnya dia nggak dapetin apa-apa, tapi dia setidaknya dapat status bahwa dia mengkoleksi atau dia bisa terhubung sama seseorang tuh yang kayak kamu ini. Nah gitu ya. Jadi kadang-kadang orang itu bisa mengakses si ini, bisa mengakses si itu. Kan kadang orang kayak ngerasa itu sebuah sesuatu lah kayak gitu ya. Mari juga heran kadang-kadang gitu. Ada orang yang katanya punya hubungan dengan si A, tetapi nggak diapa-apain si A ini. Maksudnya tidak dirawat hubungannya, tidak dijaga hubungannya gitu. Tapi bolak-balik diakses gitu. Bolak-balik dihubungin seolah-olah. Nah kayak gitu ya. Kadang-kadang Mari memang agak bingung di situ. Tapi yang jelasnya tentu saja kesiapan gitu ya. Lagi-lagi kalau misalnya dia diungkap gitu. Kesiapan dari seseorang ini nampaknya itu masih belum. Menatap tentang masa depan itu bersama dengan kamu, itu dia masih belum gitu. Ini untuk beberapa seseorang yang terkoneksi sama kamu, ini ada kepinginnya itu balik ya, balik sama hubungan lamanya dia. Nah itu ya, dia ini siapapun yang kamu pikirkan ini nampaknya terkoneksi juga sama seseorang yang pernah ngejalin hubungan dengan dia. Nampaknya dia ini kayak CLBK gitu, cinta lama belum kelar. Nah, beberapa di situ. Dan itu tentu saja akan berdampak besar dalam relationship kalian hari ini, sekarang ini. Nah, gitu ya. Tetapi dia mau hubungan bersama dengan kamu, itu kamu tuh jangan yang heboh gitu ya. Kamu tuh jangan yang ribut atas tindakan-tindakannya dia dalam hubungan kalian. Dia mau kamu tuh nerima aja walaupun yang dia lakukan ke kamu ini tuh ndak benar. Walaupun yang dia lakukan kamu tuh ndak baik di situ. Bisa ngerugiin kamu. Tapi dia ya tadi ya, ini dia hanya memikirkan tentang dirinya sendiri dan tidak belajar atas apa kisah yang pernah terjadi dalam hidupnya dia ketika dia tidak menunjukkan keseriusan, dia tidak menunjukkan itikat dalam laku yang baik, apa yang kemudian terjadi dalam hidupnya. Dia tidak belajar di situ. Nah, di sana ya. Atau yaitu tadi, memang kamunya aja yang cinta sama dia. Kamunya aja yang menganggap bahwa hubungan kalian ini ada, sementara dianya masih belum. Nah gitu. Mau biar kamu ini terus ada di circle-nya dia, iya gitu ya. Namun jika di situ dituntut sebuah keseriusan, di situ dituntut sebuah tindakan-tindakan yang baik, nah itu yang mungkin bikin dia menunjukkan ketidaksiapannya dia ke kamu. Gitu ya. Lah orang dia nggak mikirkan apapun dengan kamu gitu ya. Kamu masih belum begitu berarti bagi hidupnya dia. Walaupun kalian mungkin udah pernah melakukan ini, sudah hubungannya sampai sejauh itu. Tapi namanya kamu masih belum berarti di dalam jiwanya dia. Di dalam hatinya dia gitu. Hanya menginginkan hubungan yang sekedar aja sama kamu, tapi sekedar ini sesuai dengan kebutuhan dari dia aja. Nah di situ jadi ya betul, kamu di sini butuh pakai logika juga. Kamu di sini ya memang harus sadar juga kamu sedang apa dalam hubungan kalian. Gitu kan, tidak bisa kamu membiarkan hatinya kamu aja yang menguasai dan mengkontrol dirinya kamu. Ini kalau Mari katakan kamu hati dan pikiran itu bisa kayak sinkron gitu ya.
Jadi bukan hati aja yang menguasai, bukan yang galau aja gitu ya, galau, baper kayak gitu. Bukan hanya itu aja yang menguasai kamu, tapi kamu bawa juga dia dalam pikiran-pikiran. Apakah ini sudah tepat? Jadi ibaratnya kamu tuh mempertanyakan juga tentang dirinya kamu. Kamu berlaku terhadap dia itu sesuai dengan apa yang kamu anggap itu tindakan yang baik di sini. Makanya tadi Mari katakan bahwa kamu ini ndak akan sibuk-sibuk ya nyari tahu begini dari sana, dari si ini, dari situ. Enggak. Kamu di sini kalau Mari lihat hanya melihat gitu ya, hanya memberikan penglihatan, pengamatan yang dalam tentang orang ini, sehingga di situ kamu bisa mengkadar dirinya kamu, bagaimana harus berlaku terhadap dia. Nah gitu. Kamu ndak baper di sini, kamu tuh ndak yang galau, ndak yang resah, gelisah gitu. Kamu bawaannya di sini tuh tenang. Kedewasaan kamu benar-benar teruji di sini ya. Terlihat di sini kedewasaannya kamu. Jadi jangan dia berharap bahwa kamu tuh akan nangis-nangis ketika dia tidak ngabarin kamu gitu. Ya enggak gitu kalau Mari lihat. Ingin tahu maksud dan tujuan dia ada. Gitu. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya kamu sebenarnya tahu apa sih motif orang ini. Karena kamu kan juga intuisinya tinggi dan kemudian kamu tuh orangnya analisis kalau Mari lihat ya. Apa sih analisis itu namanya ya? Kamu suka menganalisa, kamu suka memperhatikan gerak-geriknya orang, kamu suka melihat dengan jujur tentang apa itu yang terjadi gitu. Jadi itulah yang menyelamatkan kamu juga di sini ya. Kalau orangnya ini galau-galauan, wah ini bakalan bisa bingung banget. Ditinggalin gak mau, tapi diajak jalan kok kelihatan di situ ogah, moh kelihatannya dia gitu. Ya kan? Ditinggalin bisa ngamuk, bisa marah. Bisa yang ya dia tunjukkan lah bahwa aku nggak mau ditinggalin gitu. Tapi diajak ngebangun hubungan juga nggak mau. Kalau orang baper ini udah galau ini, udah sakit di sini gitu ya. Udah nyamperin channel-channel tarot, apa sih maksudnya, apa sih energinya kayak gitu kan. Udah dengan nyamperin channel tarot dengan resah gelisah kayak gitu. Ya kan? Kalau kamu kayaknya nengok channel tarot itu, oh ya kayak gitu ya, aku tahu, aku udah ngerti tuh. Ya. Jadi kayak menguatkan kamu aja. Dapat informasi lanjutan ya untuk menguatkan kesimpulannya kamu tentang bagaimana sih sebenarnya orang ini. Nah gitu. Kalau kamu sudah menikah, apalagi ya sudah menikah dengan dia, tentu kamu ini udah lebih banyak memahami tentang siapa sih orang ini gitu. Ketika dia tidak setia sama kamu juga di situ pasti tahu, dan cepat atau lambat kamu tuh bakal tahu. Jika sekarang kamu nggak tahu ya, cepat atau lambat kamu bakal tahu apa sih yang sedang dia lakukan di balik punggungnya kamu. Nah kayak gitu. Dan orang ini kalau kamu tuh marah, saya rasa dia di situ nggak yang melawan gitu ya. Kecenderungannya di sana. Ketika kamu marah-marah sama dia, atau ketika kamu komplain sama dia di sini diam aja tuh nampaknya. Dia tidak menjelaskan tentang dirinya sama kamu gitu ya. Dia diam aja di situ gitu. Mungkin dia pergi, dia ngeblok, tapi sebentar lagi dia buka lagi bloknya, dia datang lagi sama kamu, dia akses lagi kamu gitu. Kamu tenang, ya udah dia pergi lagi kayak gitu ya. Dia diam lagi sama kamu gitu. Tapi yang jelasnya, jika kamu bertanya apa sih mau orang ini sama kamu, ya maunya dia itu ya ini, devil. Kamu menjadi miliknya dia, gitu ya. Kamu menjadi
seseorang tuh yang bisa aja untuk dia punyai kayak gitu. Nah, di sana. Tapi kalau cinta sama kamu, saya rasa ini orang sebenarnya tuh nggak cinta gitu ya. Dan mungkin dalam hubungan kalian ini hampir-hampir nggak ada kebahagiaannya kalau mari lihat ya. Kaku aja di sini, nggak happy gitu loh. Bisa hubungan ini tuh kelihatan hanya flat aja. Kalau kalian menikah, ini bisa kayak pernikahan tuh yang dipaksakan gitu ya. Itu yang mari tangkap energinya. Dia pun terpaksa dengan kamu gitu kan. Makanya dia tuh nggak bisa yang kayak total. Namanya udahlah terpaksa, tak punya cinta pula kayak gitu ya. Makanya di sini lebih banyak orangnya kalau mari lihat agak berusaha untuk hindarin kamu, mengelak. Kalau bisa tuh jangan menghabiskan banyak waktu dengan kamu. Nah, itu ya. Oke, baik. Baik, ini pembacaannya ya. Mari tujukan kepada kamu. Ini mari akan tarik inisial. Ini bisa gambarannya inisial kamu atau bisa ini gambarannya inisial dari seseorang yang terhubung dengan dirimu ya. Oke, baik. Inisial C, cantik. Inisial I, ikan. Inisial O, orang. Inisial S, sama. Inisial R, ratu. Inisial W di situ ya, warna. Inisial D, dalam. Inisial L, lambat. Inisial H, hari. Inisial M, melati gitu. Inisial U, udara. Hadir inisial Z di situ. Inisial P, panda. Inisial V ya, Vita gitu kan. Gini dia ya V-nya ya. Inisial E, 6 gitu. Inisial F, Fanny atau Fox kayak gitu ya. Inisial J, jam gitu. Inisial X. Kemudian di sini ada inisial K, kita gitu. Nah, itu aja ya kalau untuk inisial. Sekarang kita masuk ke zodiak. Ada Leo di sana. Hadir Libra. Ada Capricorn. Hadir Aquarius di sini. Muncul energi dari Gemini. Capricorn lagi di situ. Kemudian di sini ada Taurus. Taurus lagi. Hadir energi dari Virgo. Aquarius di situ. Ada Aries. Hadir energi Leo. Masuk Sagittarius. Ada Capricorn, Cancer di sana. Lagi-lagi Cancer. Nah, ini baru Capricorn. Kemudian hadir lagi energi dari Scorpio. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.